wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Siang. Alhamdulillah. Di jam terakhir harus tambah semangat karena sebentar lagi kita pulang bawa selfie. Masih panjang perjalanan. Anak-anak Bapak, ya, sebelum kita mengawali pembelajaran kita di jam terakhir ini, kita berdoa. Minta sama Tuhan Yang Maha Esa supaya pembelajaran berjalan dengan lancar. Ada yang mau mengajukan diri untuk memimpin doa? Ya, Kausar please. Pak Kausar, Pak. Pak Kausar, silakan Pak Kausar. Pimpin doa untuk teman-teman kita. Silakan Pak Kausar. Nah, anak-anak Bapak hebat semuanya. Karena kita baru berjumpa di sore hari, Bapak mau tahu siapa yang hadir hari ini? Hadir semua? Hadir, Pak. Orangnya hadir semuanya, semangatnya tinggal. Jadi perlu kita motivasi supaya semangat lagi belajarnya. Siap ya? Siap ya untuk hari ini belajar ya? Oke, sekarang Bapak mau tanya. Laki-laki sama perempuan boleh jawab. Di sini yang suka bola angkat tangan. Saya. Yo, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang suka bola angkat tangan. Oke, sekarang Bapak mau tanya, bangga nggak dengan timnas Indonesia? Bangga. Bagus. Timnas Indonesia harga? Nah, untuk meningkatkan nasionalisme kita, selain kita cinta sama timnas kita nyanyikan sama-sama Garuda Pancasila. Hafal semua? Hafal semua? Kita lihat seberapa hafal nanti dilihat dari suaranya. Yuk, mari Pak. Di laptop aja Pak, dapat aja sebentar. Oke, semuanya Bapak minta berdiri dong. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Udah sudah. Ya. Iya, ini kayak proyek tuh. Mikrofon. Laptop. Itu handphone Pak, handphone. Bawahnya Itu handphone Pak. Garuda Pancasila apa tadi? Handphone apa? Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Semangat lagi. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, ya. Selain meningkatkan jiwa nasionalisme kita juga tahu dari ikut serta menjaga lagu nasional kita supaya kita tidak lupa. Kalau kita lupa nanti siapa lagi yang menyanyikan Garuda Pancasila? Makanya sudah kewajiban kita sebagai pelajar untuk terus melestarikan salah satunya lagu nasional. Nah, anak-anak Bapak semua ya. Bapak mau mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita yang beberapa lalu kita sudah sepakat. Terutamanya dalam hal disiplin. Apa itu Pak?
Yang pertama, ketika mengikuti pembelajaran dengan bapak atau ibu gurunya, tolong perhatikan dengan serius. Siap? Siap. Oke. Nah, anak-anak bapak semua ya, coba sebelum kita mulai belajar, bapak mau melakukan tes untuk melihat anak bapak masih ingat enggak tentang pembelajaran beberapa yang lalu. Perhatikan sih. Pakai edukas play itu Pak. Sebelah WA Pak. Oke. Tekan play Pak. Oke, anak-anak bapak nanti bisa jawab sama-sama. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Ya, oke, klik start bapak. Oke, kita sabar tunggunya. Nah, ada 3 soal. Pertanyaan yang pertama, kenapa enggak? Enggak, rajin-rajin mana wortel ya? Wortel ini. Oke, bisa. Oke, pertanyaan pertama. Ya, berikut ini adalah contoh kecerdasan artifisial. Jangan diklik dulu, Pak. Oke, Anda baca ini lagi dulu ya. Mana berikut ini yang termasuk dari kecerdasan artifisial? Yang mana? C. Kita coba jawab C. Klik. Oke, ternyata jawabannya benar. Oke, yang ketiga, silakan dibaca soalnya. Kira-kira jawabannya apa ya? Yang mana? A, B atau C? Kita coba A. Oke, luar biasa sekali. Berarti masih ingat yang kemarin ya? Luar biasa. Nah, anak-anak bapak semua ya, bapak sedikit mengulangi ya materi yang kemarin. Jadi kecerdasan artifisial ini dapat membantu pekerjaan manusia. Apapun itu yang dulunya susah, dulunya perlu waktu yang lama, bisa sekarang menjadi lebih mudah dan menjadi lebih cepat. Sudah merasakannya semuanya? Kita patut bersyukur. Ingat selalu bersyukur atas apa yang kita dapat. Oke, anak-anak bapak semuanya, coba next Pak. Oke, baik lagi Pak. Biar stop dulu Pak. Nah, stop dulu. Biar tambah semangat. Ya, karena di kelas kita kan setiap bapak masuk harus ada siswa yang ice breaking, memimpin depan untuk ice breaking. Karena sekarang gilirannya huruf T, Pak Toha. Sekarang bapak minta anak bapak Toha maju ke depan untuk Sesuai absen. Setuju ya? Setuju ya? Oke, ikuti semuanya. Apa yang diminta kawan kamu ini, ikuti semuanya. Silakan. Nah, ikuti nanti yang ada di ada di layar ya. Saya ini kalau suaranya. Ikuti ya. Ini tadi mimpi kok malah megangin mikrofon doang. Ayo ikuti semuanya. Tampilkan ini Pak, oke. Nah, anak-anak bapak semuanya, kira-kira ketika di sekolah ataupun di rumah, pernah nggak anak-anak bapak nengok gambar seperti itu? Ada di simpang sekolah dong. Ada di simpang sekolah, bapak luar biasa. Di HP mama saya ada Pak. Di HP mamanya, oke. Ada yang lain? Sering datang ke rumah Pak. Sering datang ke rumah. Bapaknya oh, bukan. Makanan Pak. Iya, oke. Antar makanan. Ternyata suka GoFood ya. Oke. Anak-anak bapak punya pertanyaan terkait dengan gambar yang ada. Apa itu Pak? Coba kira-kira kenapa abang nggak pernah tersesat?
Tidak saudara kita, tidak abang kita, tidak kakak kita, kok tahu rumah kita? Yang handphone ya, Pak? Tengok handphone. Coba Bapak tengok handphone ya, kira-kira Bapak tahu rumah kamu nggak? Nah, tengok handphonenya, Pak. Nggak tahu juga Bapak. Kira-kira orang yang ada di gambar itu, kenapa kok bisa sampai ke rumah kita tanpa nyasar? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa Pak? Ada petanya. Ada yang bantuin. Ini apa Pak? Sejenis tak kasat mata? Oke, kira-kira kenapa? Ada petanya. Ada petanya, Pak. Bapaknya megang peta gitu? Oh bukan. Google Map, Pak. Google Map. Oh pakai Google? Google Map. Nah, dengarkan Bapak semua. Ternyata orang yang tak kita kenal, orang yang tak pernah main ke rumah kita, ketika kita sedang perlu dan lain sebagainya, tiba-tiba nyampe depan rumah kita. Tanpa kita sibuk, bang kanan bang, setelah perempatan belok kiri, nggak kayak gitu kan? Tiba-tiba sudah masuk ke rumah, Pak, sudah sampai, mari, gitu ya. Ya. Nah, Ada juga yang nyasar, Pak. ada juga yang nyasar. Nah, mungkin itu aplikasinya tidak diperbaharui. Harus diperbaharui terus. Nah, anak bapak semuanya, dari yang bapak jelaskan tadi terkait dengan yang aktivitas yang dilakukan bapak Gojek tadi, itu yang akan kita pelajari. Yaitu salah satunya dengan mengaplikasikan mengaplikasikan algoritma kondisi if, then, atau else ke dalam kegiatan sederhana kita sehari-hari, ya. Kalau dalam perjalanan pembelajaran kita sore hari ini yaitu tentang mengkategorikan benda biotik dengan abiotik. Bapak masih tahu dan Bapak masih ingat, kalian semuanya pasti sudah belajar tentang biotik dengan abi. Masih ingat kan? Masih ingat kan? Masih. Oke. Sekarang setelah nanti anak-anak Bapak belajar di depan ini, apa sih yang anak-anak Bapak dapatkan nanti? Next Pak. Nah, tujuannya adalah nanti setelah anak-anak Bapak belajar ini, anak-anak Bapak bisa mengaplikasikan algoritma, ya, kondisi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sederhana, ya, yaitu dalam konteksnya mengkategorikan benda ke dalam biotik dan abiotik. Kemudian yang kedua, nanti setelah belajar ini anak-anak Bapak juga mampu, ya, mengkategorikan benda tadi secara cepat dengan menggunakan algoritma sederhana. Sekarang Bapak ingin sampaikan, mengingatkan kembali karena kemarin sudah dibahas. Algoritma itu merupakan langkah-langkah yang sistematis atau langkah-langkah yang beruntut, ya, yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan segala sesuatu. Contohnya Pak, oke Bapak kasih contoh. Coba, di sini ada yang pandai ngikat sepatu sendiri? Ada yang pandai ngikat sepatu sendiri? Yang tak ada talinya Pak, yang Bapak tanya yang ada talinya dulu. Yang ada talinya ada nggak? Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Oke, Bapak ganti deh pertanyaannya. Ada yang pandai nggak atau tahu cara pakai sepatu? Gimana? Yang mana? Gimana? Gimana caranya? Ambil sepatu, Ambil sepatunya, kemudian masukin kaki, oke, pasang kaos kaki, kemudian masukkan kemana? Masukkan ke kaki atau Masukkan ke sepatu. Oke, masukkan sepatu yang mana dulu yang kita kanan. Setelah yang kanan baru yang Kiri. Kira-kira boleh nggak kalau Bapak masukkan kedua-duanya langsung bersamaan? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh Pak, tapi rentan Tuh. 1%. Ya, oke. Nah, anak-anak Bapak, coba next Pak. Oke, stop dulu Pak. Ini sebenarnya bagus tadi Pak, cuma suaranya nggak keluar. Nah, anak-anak Bapak punya satu video, ya. Coba dilihat dan diperhatikan. Yuk, silakan Pak. Lagi aja. Yang aja.
Berarti ini boy. Oke. Ya, sama Bu. Udah Pak, skip aja Pak. Oke, Bapak ikhlas ya. Ikhlas saya ulangi. Ikhlas ya. Oke, anak Bapak semua ya, karena mohon maaf Bapak ya alatnya ada sedikit salah. Ya mungkin capek ya Pak ya. Mungkin capek didiemin terus ya. Oke, anak Bapak coba ada yang mau menyampaikan nggak? Yang dilihat apa tadi? Ya, handphone, orang megang handphone, anak kecil megang handphone, apa lagi? Ngobrol dengan siapa? Ngobrol dengan handphone, ada lagi nggak? Handphonenya juga ikut ngomong juga, ada yang lain? Anak Bapak? Tadi dengar nggak? Google salah katanya, dengar nggak? Ternyata di sana bisa loh kita saling jawab, bisa saling mengoreksi jawaban ternyata. Nah, anak-anak Bapak jawabannya semuanya luar biasa. Beri tepuk tangan dulu kita. Nah, anak-anak Bapak semuanya, ya, yang dilakukan oleh anak kecil tadi itu merupakan contoh sederhana, ya. Seseorang mengaplikasikan algoritma. Algoritma itu gimana sih Pak? Contohnya tadi, hey Google berikan pantun ini misal, ya, atau jawab teka-teki ini tadi dikatakan. Ternyata jawabannya salah. Tadi Bapak masih ingat tadi, kenapa singa itu makannya daging mentah? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Nah, kalau kata anaknya tadi karena singanya nggak pandai masak, tapi Google-nya menjawab bahwasanya singa memang makan makanan yang mentah karena dia dari alam, ya. Nah, dari situ kita tahu perintah yang dilakukan anak kecil apa? Yang dilakukan anak kecil tadi bertanya dengan Google. Hey Google, nah itu perintahnya awal, ya. Hai juga, misalnya, kenapa sih singa kok makan daging mentah? Baru Google menjawabnya. Ini merupakan salah satu contoh dari mengaplikasikan algoritma. Misalnya nih kalian depan handphone diem-dieman nih, kira-kira Google-nya jawab nggak? Enggak. Kenapa kira-kira kok nggak jawab? Karena nggak ada suara. Karena tak ada suara. Oke, good. Karena tak ada Perintah. perlu yang namanya algoritma. Sampai di sini ada pertanyaan. Tidak. Sekarang Bapak punya pertanyaan. Kalau tak ada pertanyaan, Bapak punya pertanyaan. Kalau seandainya tadi itu Google bisa diajak bicara, bisa diajak bercanda, kira-kira bisa nggak ya Google membantu kita untuk mengelompokkan benda dalam biotik dan abiotik? Kira-kira bisa nggak ya? Yakin bisa? Mungkin bisa. Yakin bisa? Masih ada yang ragu-ragu, bisa nggak ya? Bisa. Kita buktikan nanti ya melalui kegiatan berkelompok. Nah, hari ini kita nanti akan belajar berkelompok. Anak-anak Bapak nanti akan dibagi menjadi beberapa kelompok, akan melakukan atau menyelesaikan sebuah masalah. Bisa nggak sih Google atau sebut saja robot deh, robot dengan kecerdasan buatan tadi membantu kita untuk memilah-milih mana benda biotik, mana benda abiotik. Jadi, ya, hari ini kita akan belajar kelompok. Bapak akan bagi sudah duduk berkelompok ya? Sudah. Kalau sudah, Bapak akan bagi LKPD untuk anak-anak Bapak semua. Tapi mohon maaf ya, LKPD-nya satu aja nggak apa-apa ya, biar cepat ya. Nanti saya jelaskan. Izin. Pak, sudah dapatkan KPD-nya semua ya? Anggap sudah. Sudah, terima kasih. Oke,
Nah, anak-anak Bapak semuanya, di halaman yang pertama di LKPD, anak-anak Bapak semuanya akan melakukan kegiatan dengan judul mengaplikasikan algoritma sederhana untuk mengkategorikan benda biotik dan abiotik. Pak, masih aman, Pak? Aman, oke, lanjut, Pak. Oke, nah ini tolong diperhatikan betul-betul langkah-langkahnya. Oke, yang pertama ya, setelah anak Bapak semuanya dapat LKPD, cek dulu LKPD-nya ada yang kosong atau enggak. Nah, sudah tertib semua jelas? Nah, lanjut. Nah, setelah ini kalian coba tulis nama kelompok kalian semuanya di situ. Sudah? Setelah ini kalian siapkan dulu alat dan bahan yang sudah Bapak suruh kemarin bawa. Sudah disiapin? Nah, yang keenam langkah-langkahnya kita bagi peran kelompok. Di sini Bapak butuh yang pertama, ada yang jadi robot, ada yang jadi AI-nya. AI itu nanti ngapain, Pak? AI itu nanti yang ngasih perintah. Dia harus ngapain? Disuruh jongkok ya jongkok robotnya, ya. Disuruh gulung-gulung ya guling-guling robotnya, kayak gitu ya. Kemudian ada satu lagi anggota kalian nanti yang tugasnya nyatat apa sih yang dilakukan robot itu. Bisa ya? Oke, ketua kelompoknya silakan bagi perannya. Sudah? Sudah. Oke, Bapak jelasin dulu. Nah, di sini ada dua topeng. Sorry, Pak. Oke, topeng yang tak ada lubang matanya nih, ini jadi robot. Karena robot tidak bisa bergerak kalau tidak ada perintah. Nanti kita pasang sama teman kita yang berperan sebagai robot. Kita pasang, dia tak nampak apa-apa. Jadi nggak bisa menentukan, oh ini biotik, oh ini abiotik, karena dia tidak bisa melihat. Nah, kemudian yang ada lubang matanya ini adalah AI. Ya. AI yang memberikan perintah. Nah, perintahnya ngapain, Pak? Nah, langkah selanjutnya adalah nanti robot akan scan gambar. Ini gambarnya semua di sini. Ini nanti akan dimasukkan ke dalam robot, ke dalam AI-nya. AI-nya nanti akan melihat gambar-gambarnya ini semuanya. Untuk robot nanti tahu nih gambar ini masuk biotik atau abiotik. Nah, ini yang ngasih tahunya robotnya tinggal jalan saja, suruh berhenti, suruh lanjut. Nah, nanti setelah itu kalau sudah dibaca oleh AI dan diperhatikan gambarnya oleh AI, nanti gambarnya nanti akan kita scan di dalam perutnya robot. Ya seperti ini ya. Nampak sampai belakang ya? Nah, nanti robot akan menjalankan gambarnya. AI-nya nanti teriak, biotik, abiotik tuh, ya, biotik, abiotik, seperti itu. Nanti yang tukang catat tinggal catat. Contoh, ini biotik atau abiotik ya? Abiotik. Abiotik, cangkir hidup nggak? Enggak. Abiotik atau biotik? Abiotik. Nanti yang tukang catat di situ ditulis kalau yang biotik kita masukkan kelompok warna hijau, kalau abiotik kita masukkan warna merah. Tulis namanya di situ, Pak. Next, Pak. Oke, nah ini. Kalau biotik kita masukkan dalam tabelnya warna hijau, nama bendanya apa? Kemudian next, Pak, kalau warna merah adalah benda abiotik atau benda mati. Sampai di sini paham? Paham? Kita bisa mulai? Oke, Bapak kasih waktu dulu untuk kalian AI-nya untuk melihat gambarnya. Kemudian beberapa saat lagi nanti kita akan minta perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk memerankan yang mana AI, yang mana robot. Siapa, Pak? Ya cepat. Ya. Next atau lanjut, Pak? Next aja ya. Next. Oke, next. Oke, sebelum Pak. Nah, anak-anak Bapak semuanya, ya. Setelah kita belajar semuanya, kelompoknya juga sudah maju satu persatu. Kita di akhir pembelajaran.
kita simpulkan sama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang mau bantu Bapak untuk menyimpulkan kegiatan hari ini? Ada yang mau? Ada yang mau? Kalau tak mau, Bapak tunjuk satu persatu untuk menyimpulkan maju ke depan. Bisa ya? Oke, skip aja Pak. Oke, nah, Bapak, sebelum ini Bapak juga ada soal latihan. Sebenarnya soal latihan tadi sebelum tadi cuma kecepatan enggak Bapak. Ya. Oke, tahap terakhir adalah refleksi. Nah, Bapak juga mau menanyakan. Setelah kita belajar semuanya hari ini, Bapak mau nanya, gimana perasaannya? Happy? Happy. Kalau nggak happy, sehari lagi besok kelasnya. Happy ya? Happy. Oke, nah Bapak sebelum kita akhiri, satu lagi hal yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu Pak? Klik Pak, satu lagi Pak. Oke, melestarikan lagu daerah. Tadi sudah nasional, sekarang lagu daerah. Oke, boleh duduk di situ, kita nyanyikan sama-sama. Solera tahu Bapak Ibu? Oke, kita nyanyikan sama-sama yang nggak usah pakai speaker ya. Tepuk tangan saja. Siap, kita 3, 2, 1. Solera, 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 anak yang manis, anak manis, Jangan lagi cium sayang, kalau dicium merah pipinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawannya mama dilupakan jangan. Oke, stop. Cukup. Terima kasih ya. Oke. Anak-anak Bapak terakhir dari Bapak sudah menyanyikan Solera. Anak-anak Bapak juga patut tahu. Hari ini hari terakhir pelatihan. Tadi sudah dibilang kalau dapat kawan baru. Ini kan sudah 7 hari, berarti udah lama ya. Dilupakan. Grup tuh diaktifkan ya. Nah. Oke, kita akhiri belajar hari ini dengan membaca doa. Oke, Bapak yang pimpin karena sudah mau pulang ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai, sampai jumpa di hari esok. Tetap semangat belajarnya di rumah, jangan lupa apa Pak? Belajar, dan belajar. Oke, assalamualaikum Jangan lupa warahmatullahi munggah, Pak. Apa Pak? Jangan lupa munggah. Pak, jangan lupa munggah tugas. Nah, gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh.